Oke Kak, mulai mancing kora-kora. Itu kebiasaan saya ya. Setiap kali pulang mancing selalu saya cuci semua. Aku tak ngedut dulu ya. Merasakan nikmatnya dunia. Oke, ini metal jig saya ya. Bertahun-tahun sudah saya pakai metal jig ini. Dulunya saya rajin beli koika. Produknya Gomoku. Namun kalau nyajan itu sesak di hati. Dompet jadi jebol kalau dibuat mancing tenggiri. Berjalannya waktu akhirnya saya nemu metal jig ini. Loh kok murah ya? Saya coba-coba. Ternyata galak juga ya. Kalau dasaran saya mainnya 30, tapi jangan dikasih treble ya kalau dasaran, cukup asis. Cuma kalau dasaran ya nggak ngalahkan umpan udang lah ya daripada metal jig. Namun metal jig ini dibuat dasaran ya dimakan. Saya pernah dapat kakap Manila 5 kilo pakai yang 30 gram. Kerapu, ebek, semuanya makan metal jig ini. Lama-lama saya tinggalkan koika. Beli koika 1 bisa dapat ini 4. Saya ngikuti metal jig ini tuh dari zaman harga 20.000. Sekarang ya sudah naik. Tak minum kopi dulu ya. Kecek banyu sih. Oke, ini kebiasaan saya ya. Dari dulu sepulang mancing selalu saya cuci semua. Jadi saya ini termasuk angler yang bersihan ya. Angler yang sangat niat sekali. Saya paling nggak suka bawa kotak yang banyak garam, lengket-lengket gitu. Jadi selalu saya bersihkan, saya sabun. Itu secara kejiwaan saya itu kalau berangkat mancing itu kayak suasananya semangat baru gitu loh. Semua barangnya terasa bersih dan terprepare dengan matang. Oke, ini timah-timah walaupun kemarin nggak nyelup air laut tetap saya cuci. Karena kemarin kotak ya kondisinya basah kuyup ya. Jadi air garam ini lengket-lengket di timah. Jadi saya sudah cuci semua, saya jemur ke sinar matahari hingga kering. Lalu saya biarkan di halaman semalaman supaya kena angin-angin gitu ya. Jadi benar-benar posisinya kering sempurna. Nah kalau sudah bersih semua gini langsung saya tata kembali. Kayak gini ada sisa liter saya potongin lagi. Jadi barang itu kondisinya kayak baru gitu loh walaupun bekas. Ya itu pembawaan saya ya. Paling ngerasa nggak nyaman gitu loh kalau kondisi tackle saya itu kotor semua. Makanya selalu rajin saya bersihkan. Nah ada teman-teman yang tanya itu tasnya apa bang? Angler Companion ya dari Rago. Box ini sih kayaknya nggak dijual di Indonesia ya. Ini hadiah dari om saya. Dia belinya di Singapura. Namun kalau di googling ditulis Rago Angler Companion gitu ya keluar semua, tapi jualnya di eBay ya. Namun transaksi di eBay itu saya pernah melakukan sekali, saya kapok ya. Barangnya datang 9 bulan kemudian. Oke, ini set metal jig yang sudah saya cuci bersih. Nah biasanya bisa cuci bersih itu saya quality control lagi ya. Saya pastikan kailnya apakah runcing semua. Dengan cara apa? Nancepin di kuku. Kalau kail runcing ini ditancepin di kuku langsung gini loh. Langsung nusuk, dia nggak gerak-gerak. Jadi bisa nusuk, diem. Itu cara saya quality control keruncingan kail. Karena kail tumpul ini juga bermasalah ya, bisa moncel. Makanya kemarin saya mancing terakhir itu yang dapat 122 itu saya tidurnya malam. Kenapa? Karena saya beli online. Ternyata datangnya banyak yang tumpul, akhirnya saya asa itu sampai tengah malam. Nah termasuk asisuk ya, saya pastikan harus seruncing mungkin. Sama-sama di strike ikan lebih baik tidak moncel daripada hati kecewa. Oke, ini kondisi jig parah saya sudah hancur lebur. Tapi kalau dijeburin tetap dimakan sih itu. Nah, ini kita quality control ya. Keruncingan 3 mata kail dari treble ini. 2 masih runcing. Ternyata yang satu ini ketika ditusukkan di kuku itu jalan kayak gores cutter gitu loh. Ini adalah tanda bahwa mata kail yang satu ini sudah tumpul. Walaupun kasat mata kalau dilihat kayak gini kayaknya tajam ya. Tapi itu sebenarnya sudah tumpul dan perlu diasah. Daripada ikannya pas makan mata kail itu terus moncel. Nah ini ya, nggak bisa nancep tapi gores terus gitu.
Nah biasanya yang tumpul-tumpul kayak gini nih saya sendirikan. Ini ya jempol saya ini kukunya sampai lecet semua, kebanyakan ngetes kail. Nah yang tumpul-tumpul gini biasanya saya sendirikan, terus nanti saya asah. Oke, akhirnya terkumpul semua mata-mata kail yang sudah tumpul ya. Nah ini contohnya, ditaruh di kuku nggak bisa mancep tapi gores. Nah ini yang harus saya asah. Kenapa saya sampai bela-belain asah ya? Karena kail asis ini dan kail treble itu harganya lumayan. Satu buah kail treble itu bisa kisaran 8.000 hingga 12.000. Kail asis sendiri itu 6.000 hingga 10.000. Makanya daripada dibuang mending saya asah. Nah ini terkumpul ya treble-treble yang sudah nggak runcing. Walaupun semuanya secara kasat mata kelihatannya runcing, tapi kalau dites kayak gini jalan semua. Itulah kenapa Golden Boy suka ajak saya, karena persiapan saya ini selalu matang. Nah ini tambah lecet aja kuku saya ini, lama-lama habis. Nah untungnya sang pencipta kasih 2 jempol, jadi masih ada jempol yang bagus kukunya. Oh ya teman-teman, kalau nusuk-nusuk di jempol itu pelan-pelan ya. Saya pernah ketusuk sekali karena terlalu keras saya nancepnya. Akhirnya ya berdarah, kuku saya bolong. Nah ini ya cara saya ngasah, cuma pakai batu asah pisau biasa. Pastikan air mengalir 1, 2. Nah cukup. Sisi kanan 2 kali, sisi kiri 2 kali ya. Jadi cukup 1, 2. Digoreskan agak miring gitu, jadi tajam. Nah ini kita tes ya. Tadi sebelum saya asah 2 kali itu kan jalan gores. Kalau ini sudah nancep. Kalau sudah selesai ya kita siram air supaya serpiannya itu logrok semua gitu, terbawa air ya. Oke, pasien berikutnya kita bereskan asis dulu ya, karena enak cuma satu mata kail. 1, 2. Oke selesai. Sisi satunya sekarang. 1, 2. Oke selesai. Habis selesai kita basahin pakai air supaya serpiannya hilang semua. Nah begitu digosok langsung dites mancep, nggak gores lagi. Nah ini ada banyak korosi ya. Korosi ini juga bisa digesek-gesek gini supaya hilang semua. Tapi yang geseknya jangan kena mata kailnya, nanti tumpul lagi gitu loh. Nah korosi-korosi itu juga bisa dibersihkan pakai gunting ya. Jadi digesek-gesek sama gunting gitu loh. Itu bisa bersih kembali. Nah kebetulan ini ada batu asah ya, saya gesek aja sekalian. Oke sudah tampak lebih mulus, dan yang paling penting nancep kembali ya. Pasien berikutnya basahi dulu, terus kita tes gores ya. Cukup 2 kali aja. 1, 2. Dibalik lagi. 1, 2. Toko pancing ini mungkin agak kesel ya kalau lihat konten saya. Sialan ini kok, dagangan saya jadi lebih seret ini. Kail diasah lagi. Orang yang tadinya beli sekarang malah ngasah. Nah cuma tetap ya, kebanyakan diasah ini dipakai beberapa kali, diasah-asah terus gitu, lama-lama juga mata kailnya itu jadi lebih pendek. Kalau sudah pendek itu ya waktunya dibuang. Oke, sisi yang ini sudah runcing, habis diasah langsung nancep. Sekarang sisi satunya. Nah ini masih gores. Jadi pernah ada pepatah bilang ya, ini yang saya pegang terus menjadi prinsip dalam hal mancing, dalam hal pekerjaan, yaitu berkata, karena keberuntungan itu terjadi akibat persiapan bertemu kesempatan. Namanya ikan strike itu kan kesempatan ya. Namun kalau nggak diimbangi dengan persiapan itu ya gitu, jadinya moncel dan sebagainya. Namun saya sudah melakukan persiapan yang matang, sehingga kesempatan saya menjadi keberuntungan, ikannya landed. Sama halnya kalau bekerja ya. Contoh misal orang nawari barang jadi sales gitu. Kalau nggak menguasai produknya terus ditanya itu plonga-plongo gitu kan, tokonya juga jadi ragu. Sehingga persiapan itu harus benar-benar dilakukan sematang mungkin, agar ketika bertemu kesempatan itu menghasilkan keberuntungan. Itu prinsip golf. Iki konten mancing kok jadi motivator. Oke, sekian intermezzonya ya. Jadi lakukan persiapan sematang mungkin supaya kita itu dapat hasil yang maksimal. Sama halnya berkencan dengan cewek gitu ya.
Kita harus mandi wangi bersih. Semisal gak persiapan, kelek kecut apa bebasin. Nanti ceweknya bisa ngepir ya. Nah ini kailnya udah tajam semua ya. Dicuci kembali, dibersihkan supaya serpiannya logrok semua. Terus biasanya saya jemur kalau sudah saya asah. Saya jemur sekering mungkin. Oke, sekarang saya mau ke toko Bandung. Nah ini jam 8 pagi ya. Sales-salesnya pada datang semua. Saya itu mau upgrade sertit yang ada bushingnya. Kapan hari saya ceritakan itu mau saya ganti bearing. Sama saya mau service maintenance pen spin visor saya yang 2500 ini ya, yang buat dasaran. Oke, kita naik ke lantai 2 dulu karena lantai 1 itu tokonya nelayan. Selamat datang di Bandung, selamat belanja. Oke, ini saya nunggu Bapak Cokro ya keluar dari ruang kerjanya. Nah ini Bapak Cokro membuka sertit saya. Yang di asnya ini ya ada bushing mau saya ganti dengan bearing. Terus pen spin visor ini sama Pak Cokro diputer-puter ini masih enak kok, apanya yang diservis. Tapi nanti saya pastikan lagi ya, saya buka apakah grease-nya sudah expired. Saya dulu beli pen spin visor ini karena tertarik dengan sistem seal-nya ya. Karena pen spin visor itu sudah IPX5. Nah ini sertit saya dibuka, bushingnya dikeluarkan. Mestinya ada 2 bushing, tapi kata Pak Cokro 1 bushingnya itu ternyata ukuran khusus kok. Beda sama Saltiga punya. Akhirnya cuma upgrade 1 bearing aja, menggantikan bushing yang ada di asnya itu. Yang di dalam spool itu ukuran khusus, katanya Pak Cokro itu susah cari. Kudu golek nang Jepang. Jadi ya sudah, yang di dalam spool itu saya biarkan bushing ya. Nah di toko Bandung ini ada pen, ada Shimano, ada Tridentech mereknya mereka ya. Dan ada juga Daiwa. Ini Daiwa bed casting dari yang ekonomis hingga yang high end ya. Semuanya lengkap. Ini OH elektrik. Hingga elektrik yang segede babon gini ada semua. Ini peruntukannya untuk mancing di palung ya. Nah ini OH-nya Saltiga. Lengkap semua variannya, semuanya tersedia. Nah ini ya, berapa tahun lalu itu waktu sertit 2019 saya datang nggak punya uang. Yang saya lakukan datang ke toko gini cuma bisa muter-muter knopnya. Namun impian menjadi nyata akibat menabung 100.000 per bulan. Oke, mumpung ada swivelnya Asis ini saya mau beli. Karena kemarin nyajen banyak. Ini kok ada kail segede gini ya. Umpannya ayam boiler ini. Ya kail-kail gini ini biasanya untuk lift bed ya. Nah ini pen spin visor saya dibuka sama Pak Cokro. Nggak ada masalah kok. Semuanya sangat prima. Grease-nya masih bagus semua. Belum waktunya di service maintenance. Ya mungkin akibat dari seal IPX5 itu ya. Dipakai mancing, dimandiin, ya airnya nggak pernah bisa masuk. Sealnya bagus IPX5. Sama Pak Cokro bilang ini masih oke kok. Nanti aja setahun lagi di service maintenance kembali. Sementara masih oke kok. Ya sudah Pak Cokro, tutup kembali. Oke, akhirnya Pak Cokro selesai, sudah menutup kembali pen spin visor saya. Nah ini loh, diputer kayak kolas juga ini. Ini nota pembelian bearing asli Daiwa ya. Jadi bushingnya saya lepas 1, saya ganti bearing. Bearingnya harganya 65.000. Akibat perbuatan BPJS ini ya, budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita. Maka dengan ini sertit saya yang asalnya 10 ball bearing menjadi 11 ball bearing. Sungguh perbuatan BPJS yang sangat ekonomis. Untuk mengejar kesempurnaan seperti Saltiga. Nah ini bushingnya ya sudah dilepas. Nanti sesampai di rumah akan saya simpan. Saya cukup melakukan pembayaran partnya ya 65.000. Pak Cokro tidak mencas saya jasa. Nah kini di as ini sudah tertempel bearing. Layaknya Saltiga. Terus saya juga beli treble hook BKK ya. BKK Feng ini cukup ekonomis. Kapok saya ngasah treble hook hingga tengah malam. Kalau BKK sih sudah nggak perlu diasah, dia pasti tajam. Oke, saya mau pulang dulu. Saya mau lanjut bikin konten. Nah, di toko Bandung ini lantai satunya itu toko nelayan ya. Jadi jual peralatan nelayan gitu. Jala-jala dan sebagainya. Nah ini kotak penyimpanan part-part saya ya. Ini kemarin tutup handle-nya sertit. Kan saya lepas, saya kasih pasang Gomexus rail stand-nya. Ini handle orinya pen spin visor karena saya ganti Gomexus yang emas diputer kayak kolas itu.
Karena pen spin fisher itu nggak bisa dibongkar knob handle-nya, jadi saya harus beli satu set. Terus ini ada ring guide Alconite, bentar saya jadikan satu dulu. Itu satu punya bos saya, satu punya saya. Nah semua saya simpan rapi ya di dalam kotak ini. Nah ini partnya Stradic. Nah Stradic kan sudah saya upgrade ke Apex 9 semua bearingnya. Pusing-pusingnya saya lepasi, knob handle-nya saya ganti Ekvan. Nah ini pusing-pusingnya Stradic. Namanya usia, tambah tahun tambah lupa, saya catat dulu supaya besok-besok kalau pikun nggak lupa. Buka kotak ini sudah ada namanya satu persatu. Oke, saya sendirikan di sini punyanya Stradic, yang tadi punyanya Certed. Yang nggak terselamatkan itu busingnya pen saya ya. Jadi dulu pen saya itu di-upgrade ke bearing, itu seminggu kurang mekanik saya meninggal. Waktu itu kondisinya dia masuk angin siang-siang, saya bilang saya mau upgrade bearing. Terus dia tanya, kamu mau mancing kapan, Kov? Nanti malam. Aduh, saya masuk angin ini. Kalau bukan kamu nggak saya garap. Langsung akhirnya dengan kondisi badan kerokan semua, dia buka pen spin fisher saya lalu dia upgrade ke Apex 9. Nah karena saya masih harus berpergian, saya bilang busingnya titip dulu. Ternyata minggu depannya orangnya meninggal. Jadi busing saya di rumahnya tuh sampai hari ini masih ada. Tapi masa saya datang ke rumahnya di tengah banyak sekali part tertumpuk ya. Gak tahu posisinya di mana, masa saya bongkar-bongkar gitu, minta izin istrinya mau ngambil busing. Kan ya jadinya sungkan ya, malah merepotkan. Ya sudahlah, saya tinggal di sana busingnya. Toh ya sudah di-upgrade ke bearing, nggak mungkin saya pakai lagi busingnya. Nah ini kotak waktu beli handle-nya spin fisher ya. Jadi ini handle aslinya spin fisher, saya simpan di sini. Oke, bagi yang baru pertama kali datang mungkin tanya ya, kenapa sih kok ke hobi ganti-ganti busing dengan bearing? Ya fungsinya bearing itu membantu kita meringankan beban ya, sama kayak katrolnya timba sumur itu loh. Jadi dengan melakukan penggantian bearing itu otomatis rel kita ketika terima beban itu lebih ringan dibandingkan busing. Oke, saya rasa ini yang paling ditunggu oleh teman-teman Kov. Banyak yang nanya, bisa dibantu share linknya untuk beli ini Kov. Sudah saya kasih linknya, tapi ternyata waktu di check out barangnya habis. Lalu saya WA adminnya Java Fishing, habis tajik paramu. Gimana nggak habis Kov, semuanya kamu ringkas. Oh alah, tak kira kamu split sebagian dijual di toko, sebagian buat saya. Enggak Kov, ya itu semua kamu ringkas. Jadi beban moral saya. Oke, ini yang 60 gram ya. Saya biasa pakai silver sama yang red head. Kemarin golden boy itu nyajen red head saya cukup banyak. Red head pun juga galak. Nah ini yang 30 sama 40. Aslinya sih saya sendiri ya butuh ya. Cuma beban moral ini jadi bikin saya nggak bisa tidur. Akhirnya ya saya sisihkan sebagian ya untuk dijual, biar teman-teman Kov kebagian galaknya metal jig ini. Saya pribadi sih lebih senang ngejig tenggiri itu pakai metal jig ya daripada spoon. Spoon sih diminati tenggiri ya, cuma kalau urusan tenggelam itu tenggelamnya metal jig itu lebih cepat daripada spoon. Maklum spoon itu kan pipi ya bentuknya, jadi dia itu kalau tenggelam itu butuh waktu cukup lama. Nah nunggu tenggelamnya itu loh yang saya nggak sabar ya, pengen yang cepet dikocok. Nah namun kali ini saya menjualnya nggak eceran ya. Kenapa? Waktu saya tersita kalau riwa-riwi JNE, jadi langsung aja saya jual paketan gini. Satu paket isinya 4, terdiri dari 30 gram 1, 40 gram 1, dan 60 gramnya 2. Nah satu bundle ini isinya 4 piece. Harganya saya samakan kayak Java Fishing ya, 105.000 dapat 4. Nah dasarnya saya bukan pedagang ya, makanya langsung saya jual partai, saya nggak ngecer. Kenapa? Waktu kuntek lek riwa-riwi JNE, bosku iso ngamuk nang di Konkov, kerjaan mbok tinggal dodolan metal jig. Jadi di kesempatan ini saya lepas 6 bundle ini ya. Semisal nggak laku, ya saya pakai sendiri karena saya sendiri butuh aslinya. Tapi saya ini kok ya beban moral ya, kasihan sama teman-teman Kov yang sudah pada check out di Java Fishing kemarin ya.
malah nggak kebagian akibat ulah saya. Ya mohon maaf ya, gimana lagi, saya sendiri butuh soalnya. Saya biasa ngambil buahnya itu di awal tahun supaya saya pakai sepanjang tahun. Nah, link pembelian sudah saya taruh di kolom komen ya. Silakan segera check out di lapaknya Kov. Mandar nang payu kabeh ben aku nang JNE Mesisan. Oke, sekian Kov saya sudah. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kov.